Ina awas pada dari tembik dan lembaga selakuan di kini di dalam ini ada pada sendiri Habib di kini ada pada sendiri Habib di ini ada tabligh beliau di dalam ini dan aula ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi amarna bil ittihad wa ikhtisas bihamdillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ashhid adh-dhalimi bidh-dhalimi wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ina amat semasa yang hadirin rahimahullah, sambil kita menunggu ini kerawuhan atau kedatangan Habibana Habib Muhammad Al-Haddad yang insyaallah malam ini akan mengisi pengajian dari majelis tanya ini. Seperti biasanya yang mengajak perhatian pemirsa untuk mengawali majelis ini dengan beribu bertawassul dengan ucapan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram ajma'in. ثم الفاتحة لجميع الأولياء الله تعالى ولجميع العلماء والشهداء والصالحين ولجميع المشايخ مشايخنا بمشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاته وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. Al-Fatihah ternyata tempat kedua dengan doa ina amanta, kemudian ternyata tiba selaku guru-guru dan selaku dengan sifat jasa detektif yang Islam yang datang dan tiba jemaah tetap ingin menyiapkan jamuan untuk para tuan guru habaib, kemudian ternyata tiba selaku jemaah pengajian malam Selasa. Di terakhir untuk selaku jamaah atau masyarakat khusus Kalimantan, wabil khusus Kalimantan Timur ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan rezekinya semakin bertambah, berlimpah, mengalir dan barokah. Mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah wujudkan semua hajatnya, impiannya, harapannya, cita-cita mulianya, doanya. Yang sedang sakit saat ini mudah-mudahan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah meninggal dunia kita doakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan maghfirah dalam kuburnya, mendapatkan rahmat nikmat selalu dalam kuburnya. Mudah-mudahan dibebaskan dari siksa kubur, dikumpulkan selalu bersama orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan dijadikan kuburnya taman syurga bihadihi yang dalam kubur Fatiha. Terakhir Al-Fatihah ternyata pipa anak jadi ini keturunan bayi-bayi ini bina amat semasa jadi dia. Mudah-mudahan selakuan keturunan anak jadi terjadi anak-anak yang solehah, hafiz wa hafizah, alim alamah, berakhlakul karimah. Mudah-mudahan selakuan anak jadi kita kelak menjadi panutan teman,
menjadi pemimpin umat, tauladan umat. Mudah-mudahan menjadi ulama-ulama besar, tuan guru besar yang bermanfaat untuk umat. Mudah-mudahan selalu anak jadi kita kelak menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Bi barakatil Fatihah. Oke. Silakan gimana? Bisa nih. Bila masing-masing yang hadirin rahimahullah, karena sekali lagi insyaallah malam ini pengajian kita akan diisi oleh Habibana Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan dan panjang umur. Mudah-mudahan majelis beliau di pengarang ini menjadi majelis yang besar, menjadi majelis yang penuh dengan keberkahan. Dan mudah-mudahan beliau selalu disukseskan dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Untuk menyingkat waktu, kita sama-sama persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, hari Senin, kita diberikan taufik untuk bisa duduk bersama untuk saling mengingatkan, dan alhamdulillah kita hadir juga di taman-taman surga karena sabda kita Rasulullah SAW, kita marautu riyadil jannah farta'u ila ya Rasulullah wa ma riyadil jannah bal halaqatul ilmi wa bidatul halaqatul dzikir. Beliau Rasulullah bersabda, kalau kalian lewat di kebun-kebun surga maka mampirlah. Hanya sahabat bingung, di dunia ini apakah ada surganya? Karena kebunnya sudah ada. Maka Rasulullah mengerti keheranan sahabat dan beliau menjawab, apa yang disebut halaq majlis taman surga ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan halaqatul ilmi, sekelompok orang yang duduk mendengarkan pengajian maupun mengaji. Dalam riwayat lain halaqatul dzikir, majelis yang di situ ada dzikirnya, ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kalau kita hadir di majelis taklim maka turun ketenangan kita, sehingga banyak yang mulai ngantuk kalau majelis taklim. Kalau di rumah segar, kalau mulai majelis taklim ngantuk-ngantuk berarti tenang sekali di sini. Dan penyusah di sini. Dalam halaqatul ilmi banyak sekali rahmat yang Allah turunkan. Cuma kita tidak tahu rahmat Allah ini bagaimana diturunkan. Jika dikatakan bahwa di dalam majlis itu setiap kali kita belajar maupun mengajar ada ratusan ribu rahmat turun. Kalau satu kita dapat rahmat, maka itu sudah jadi modal untuk dosa kita diampuni. Kita akan bisa masuk surga dengan satu rahmat. Bagaimana kalau dapat rahmat lebih satu? Kan diceritakan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, wali besar pada zaman beliau. Beliau punya keluarga, punya murid ini punya keluarga. Kebetulan orang keluarga ini masih muda, sekolah di Dubai, tinggal di Dubai. Yaitu kembali ke Jeddah. Di situ rencana nanti malam balapan mobil sama teman-temannya. Karena kebetulan punya uang dan juga punya mobil mereka, jadi balapan liar ya.
Kemudian habis maghrib, pamannya mengatakan ikut sama saya nanti kita hadir majelis taklimnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segar. Karena tidak ada sama pamannya, terpaksa keponakannya ini hadir majelis taklim. Habib Abdul Qadir itu pun terpaksa bukan karena ikhlas hadir majelis taklim. Kemudian hadir majelis taklim, begitu hadir majelis taklim, besok lusa keponakan itu meninggal. Pamannya sedih. Begitu meninggal, beberapa minggu lihat keponakan itu pakainya bagus. Hanya ditanya kenapa pakaian kamu bagus? Bagaimana apa yang dikerjakan Allah sama kamu? Maka keponakannya, alhamdulillah dosa saya diampuni semua. Yang saya nakal-nakal dimaafkan sama Allah. Dan saya terima kasih kepada kamu, hai paman. Kenapa? Karena kamu mengajak saya hadir majelis taklimnya di situ ada ratusan ribu rahmat. Saya dapat satu rahmat, modal saya untuk diampunkan semua dosa saya. Jadi dalam hal majelis seperti ini banyak sekali rahmat yang Allah turunkan, cuma kita tidak tahu. Setelah kita wafat baru kita lihat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubla sarair." Nanti di hari kiamat itu rahasia-rahasia dihancurkan sama Allah. Jadi kelihatan semua. Fadilah-fadilah majelis taklim, fadilah zikir, fadilah sedekah, fadilah baca Quran, fadilah anak kita hafal Quran, semua akan kelihatan setelah kita wafat. Sehingga suatu hari banyak sekali para ulama mereka mengatakan bahwa agama kita itu bukan teori tapi percaya, karena semua gaib. Sehingga dikatakan bahwa rukun pertama kali fondasi agama namanya rukun iman, rukun Islam, kemudian ada yang mengatakan ihsan. Yang pertama kali Islam aplikasinya, sedangkan imannya percayanya. Karena semua rukun iman tidak bisa kita buktikan sama sekali. Cuma tugas kita percaya. Kita disuruh percaya kepada Allah, sedangkan Allah kita tidak bisa buktikan Allah itu ada. Allah itu di mana? Cuma kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya Allah di mana tidak tahu. Apakah pernah berjumpa sama Allah? Tidak pernah. Di mana Allah sekarang? Allah alam kita tidak tahu. Tapi percaya Allah percaya. Begitu juga kalau ditanya malaikat, rukun iman kedua malaikat. Kita ditanya percaya malaikat, percaya. Pernah ketemu sama malaikat? Tidak pernah kita ketemu malaikat. Sebagian sahabat ketemu malaikat, Nabi juga ketemu malaikat. Sebagian orang soleh bisa ketemu malaikat, kita tidak pernah ketemu malaikat. Begitu juga kita disuruh percaya kepada Nabi dan Rasul, tidak pernah kita ketemu Nabi sama Rasul. Kita juga percaya kepada Al-Quran dan kitab suci yang 4, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Kita juga bisa lihat tulisan Al-Quran, tapi hakikat daripada firman Allah kita tidak paham. Jadi kita disuruh percaya dengan hari akhir, hari kiamat. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi hari kiamat. Kemudian kita disuruh percaya dengan qada dan qadar, baik semua ataupun tidak baik, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya rukun iman itu perlu percaya, tidak perlu bukti. Karena kita tidak akan disuruh jadi bukti, kita disuruh cuma percaya. Makanya kita lebih hebat daripada yang kedua. Orang kafir mereka bingung Tuhannya tidak tahu, hanya dikhayalkan Tuhannya jadi patung. Karena mereka bingung, pengen lihat Tuhan. Akhirnya bikin apa? Bikin patung supaya kelihatan tepang di Tuhan kita. Kalau kita tidak perlu patung, tidak perlu apapun, kita percaya Tuhan kita itu ada. Walaupun kita tidak bisa buktikan, walaupun kita tidak bisa lihat, itu semua karena kita percaya. Jadi rukun iman itu 100% kita disuruh percaya tanpa kita bisa buktikan apapun. Sedangkan rukun Islam kita aplikasikan apa yang kita percaya. Jadi usahakan anak-anaknya dengarkan bu, kalau sudah kita mulai besar, kan sifat Allah 20 itu wajib mereka paham. Karena sekarang banyak aliran-alirannya kan. Banyak yang percaya sama Nabi palsu. Sedangkan kita alhamdulillah percaya bahwa Nabi kita baginda Rasulullah. Jadi sifat Allah 20 itu harus kita pegang. Karena itu fondasi ahli sunnah wal jamaah. Jadi antara 20 itu ada namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah satu yaitu wujud. Artinya wujud hanya Allah yang wajib wujud. Hanya Allah yang ada, yang wajib. Sedangkan kita tidak wajib ada. Kalau kita wujud kita ini cuma waktu saja. Kita punya KTP lah, tanggal lahir ada, tanggal wafat juga ada. Sedangkan Allah wajib wujud harus ada. Itu namanya sifat
nafsiyah. Kedua sifat sulbiyah. Sifat sulbiyah ada 5. Hidam, bakok, mukhalafatul hawadis, qiyamul nafsi, wahdaniyah. 5 ini sifat sulbiyah. Artinya 5 ini harus ada kepada Allah. Kita juga harus yakin dengan 5 ini, yaitu hidam, maha terdahulu. Jadi sebelum ada bumi ini Allah sudah ada. Sebelum ada alam semesta ini Allah sudah ada. Karena Allah ini terdahulu sebelum ada apapun. Kemudian bakok, kekal. Setelah dunia ini tidak ada, setelah akhirat tidak ada, semua tidak ada. Yang ada cuma Allah, bakok, kekal. Apakah ada yang bakok juga, ada seperti surga, kekal. Tapi kekal itu dibikin. Ada yang bikin, sedangkan Allah tidak ada yang bikin. Jadi bakok terdahulu. Kemudian mukhalafatun lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Jadi kita ngantuk, Allah gak ngantuk. Kita capek, Allah gak capek. Kita susah, Allah gak susah. Apapun yang ada sama ciptaannya Allah pasti berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukhalafatu lil hawadis. Kemudian qiyamu bi nafsi, Allah sendiri, tidak perlu bantuan siapa-siapa. Bagaimana malaikat? Malaikat itu bukan pembantu Allah, itu pembantu kita. Jadi malaikat itu tidak perlu Allah bantuan malaikat, tak perlu bantu Allah. Kita yang perlu. Jadi Allah bisa kasih rezeki siapapun. Cuma kita perlu malaikat Mikail untuk bagi hujan, bagi rezeki. Kemudian Allah bisa sampaikan wahyu pada Nabi. Cuma Nabi berat sehingga perlu malaikat Jibril. Nabi yang perlu malaikat Jibril. Karena Allah tidak perlu pembantu karena sifatnya dia binafsihi, berdiri sendiri tanpa pembantu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala punya sifat wahdaniyah, esa sendiri. Kalau kita tidak punya sifat sendiri. Artinya 5 ini wajib sifat bagi Allah yang harus kita paham. Dan 5 ini tidak ada satupun yang ada sama makhluk. Makanya disebut sulbiyah. Jadi kalau 5 ini tadi bukan Allah. Jadi sifat nafsiyah 1, sifat sulbiyah 5. Kemudian ada sifat nafsiyah, qudrah, iradah, ilmu, ayo sama basar, kalam. 7 ini sifat ma'ani, sifat ma'ani. Nah itu yang disusun oleh Imam Abbas Al-Asy'ari. Beliau punya 13 sifat wajib bagi Allah. Kemudian banyak sifat, maka ditambah sifat ma'anawiyah. Qauluhu ta'ala wadiran, qauluhu ta'ala kemudian qauluhu ta'ala sami'an basiran, ayat mutakaliman, semua itu ada tambahan. Jadi sifat Allah itu ada 20 yang wajib kita ketahui. Dan itu wajib umat Islam. Jangan sampai kita dah hafal, dah tahu. Anak kita juga suruh tahu sifat Allah yang 20, sehingga mereka tidak ikut aliran sesat. Begitu dikatakan bahwa Allah itu di langit, berarti bukan, karena Allah itu mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluk. Begitu dikatakan bahwa Allah itu di arsy, tidak mungkin, karena Allah itu mukhalafatul hawadis, dia mengenasi. Begitu ada aliran sesat mengatakan bahwa yang aneh-aneh, pasti mereka tahu karena sifat Allah 20 sudah paten. Dan itu wajib kita sebagai muslim percaya. Kemudian yang kedua, malaikat. Wajib kita beriman dengan malaikat. Dan yang wajib kita ketahui jumlah malaikat ada 10 yang wajib. Terus bagaimana jumlah malaikat tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang wajib kita ketahui adalah 10 malaikat. Pertama kali Jibril, kedua Mikail, ketiga Israfil, keempat Israil, kemudian Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Itu 10 itu wajib kita ketahui. Wajib dihafal juga sebagai umat Islam. Kemudian Nabi dan Rasul ada 25. Nabi dan Rasul wajib juga kita kasih tahu anak kita supaya dihafal. Dan harus dengan urutan. Karena sebagian mereka ada kakek, ada nenek, ada balok, ada cucu, ada ayah. Jadi harus diurutan. Pertama kali ada Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, biasa, Zulkifli, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. 25 Nabi dan Rasul harus dihafal sesuai dengan urutannya. Kadang-kadang sebagai ustaz hafal lagi. Kadang-kadang malulah kita masa Nabi dan Rasul hafal. Sebagian anak kita SD kelas 6 hafal Nabi dan Rasul. Padahal itu rukun iman mereka yang wajib mereka ketahui. Jadi tanya anaknya, kalau hafal Nabi dan Rasul nanti kasih hadiah.
Kalau mau uang, hafal dulu Nabi dan Rasul, Nabi dan Rasul. Karena wajib kita tahu Nabi kita, para Nabi kita wajib kita ketahui dari itu semua disebut di Al-Quran. Kemudian ada Al-Quran kita suci 4 yang wajib kita ketahui, Zabur, Injil, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Kemudian hari kiamat yang kita ketahui hari kiamat ini semuanya khobar saja, khobarnya suatu info. Surga info, neraka info, dan usahakan jangan sampai kita mampir di neraka. Dalam hadis Muslim Rasulullah bersabda, Innallaha ahraqana, Allah membakar api neraka sepanjang 100.000 tahun sehingga api itu berwarna biru. Karena ada api biru tapi kawin, ini 100.000 tahun dibakar. Kemudian dipanaskan lagi api tersebut sehingga api itu warnanya putih, kelihatan putih. Itu api putih dibakar 100.000 tahun. 1 tahun, 1 hari, 2 tahun, 1 tahun. Kali kan sudah 100.000, berapa triliun tahun. Kemudian dipanaskan lagi sama Allah, api putih ini sehingga api hitam, neraka itu hitam pekat. Sehingga dikatakan kalau kita lewat di siwak saja, sudah kata orang tua kita dulu di hadis juga, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di atas neraka, di bawahnya neraka. Kita di atas itu sudah ribuan kilometer, kita sudah panas, apalagi masuk. Kita dikatakan bahwa begitu ahli neraka dikasih sandal sampai dari neraka, maka kepalanya terbakar, gosong kepalanya, karena itu baru sandal belum masuk neraka. Kemudian badan yang kita punya sekarang ini, badan yang punya sudah tua, ada yang congang, ada ini. Setelah kita kiamat nanti dihancurkan semuanya, diganti badan kita tingginya 30 meter, 33 meter. Umur kita semua rata-rata 30 tahun, walaupun 70 tahun sekarang kembali 33. Walaupun 18 tahun 33 nanti. Supaya maksimal hukumannya, nikmatnya juga maksimal. Jadi itu yang terjadi, dan itu semua adalah khobar info daripada baginda Rasulullah, dan kita wajib percaya info ini karena diberitakan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi beliau Rasulullah sangat sayang kepada kita, sehingga kita dapat bocoran yang terjadi sama ahli neraka. Usahakan kita ibadah yang betul, belajar sama Tuhan dulu di sini masalah rukun sholat, bagaimana rukun hidup, bagaimana ajarkan kita. Karena kita kasihan mereka hidup panjang. Kalau kita yang tua-tua ini sebentar lagi tegal sejadah, sudah tegal Quran, tasbih, sebenarnya kita itu aja. Sedangkan mereka kasihan, kita tidak ngerti masalah akhirat, mereka tidak ngerti masalah rukun sholat dan ngerti yang batalkan itu. Dan coba tanya keturunannya berapa rukun wudhunya, dari yang jawab pada SMP SMA wajib wudhu. Tanya rukun wudhu berapa? Rukun wudhu ada 6. Itu tidak semua tahu. Yang batalkan itu berapa? Coba tanya namanya yang SMP SMA. Dari tahu mata wudhu, mereka jawab makan, minum. Terus bagaimana mereka ibadah kepada Allah, menghadap sama Allah, sedangkan mereka tidak tahu ibadah ini apa yang dikerjakan. Jadi harus dia tahu rukun wudhu itu ada berapa, rukun yang batalkan wudhu ada berapa, rukun sholat ada berapa, syarat sah sholat berapa, syarat wajib sholat itu berapa, rukun sholat berapa, yang batalkan sholat berapa, wajib diketahui karena kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kuliah hal sudah ada majlis taklim, ada satu ayat yang saya belajar rasa mereka masalah suruh anak-anaknya dulu ngaji, karena mereka yang penting. Kalau kita sudah tua, sementara kita mati dan mereka hidupnya panjang. Coba pulang tanya anaknya berapa dulu, umur SMP, SMA, kuliah, kita tahu dulu. Begitu kita meninggal ditanya sama Allah, sudah ajarkan anaknya sholat. Sudah begitu tanya berapa yang batalkan itu, kita semua tahu. Rukun wudhu ada 6, pertamanya, kedua basuh wajah, ketiga basuh tangan sampai siku, keempat basuh sebagian rambut, kelima basuh kaki, keenam tertib. Itu rukun wudhu. Selain itu sunnah. Sudah selesai. Selain mau 3 kali sunnah, mau kumur sunnah, masukkan ke hidung sunnah, air ke belakang sunnah. Yang penting rukun wudhu ada 6. Pertama kali niat itu letaknya di hati, melafazkan sunnah. Nawaitu wudhu itu sunnah, tapi niat itu letaknya di hati. Saya berniat wudhu. Kemudian kedua membasuh wajah. Wajib wajah itu basuh dari sini panjangnya dari tepat rambut sampai jatuh. Lebarnya
dari telinga ke telinga. Hati ibu kalau di belakang ini harus basah karena ini termasuk wajah. Itu juga ibu kalau lagi wudhu jangan masukkan bibir ke mulut seperti ini karena bibir itu termasuk daripada wajah. Begitu juga kalau wudhu bersihkan dulu tahi mata karena tahi mata itu yang menghalangi air masuk ke mata karena mata itu habis air. Itu wajib kita belajar. Kalau kita tidak tahu ditanya sama Allah bagaimana kita sholat. Kemudian membasuh tangan sampai ke situ. Tapi wajib lebih daripada situ karena kaidah katakan malayati mungkin wajib bila bahwa wajib. Apa yang bikin itu wajib sempurna maka hukumnya wajib. Kemudian basuh rambut. Yang namanya rambut di sini. Kalau di sini bagaimana rambut keluar tidak sah. Ini rambut digunting panjang terus dicuci di sini tidak sah. Harus di bagian atas. Gak bisa digosok-gosok di sini. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian tartib. Apa yang tartib? Harus dahulukan yang dahulu. Jadi kalau satu orang wudhu kaki dulu terus wajah kemudian tangan mana yang sah? Tidak sah. Kecuali wajah saja yang sah kalau dia niat. Karena wajib hukumnya tartib menurut mazhab Imam Syafi'i. Yang batalkan itu ada berapa? Ada 4 yang batalkan dulu. Itu wajib kita ketahui. Makanya kata Ustaz Dedi, kita minta diajarkan yang wajib-wajib dulu lah karena itu yang penting. Setelah itu fadilah nanti kita bahas yang wajib itu sekarang. Karena banyak orang muslim tidak paham bagaimana menghadap kepada Allah SWT. Kita cuma dikasih pengajian masalah sedekah lah, masalah zikir, tapi kita tidak tahu yang wajib. Padahal yang wajib itu yang harus kita ketahui duluan. Nanti belakangan sunat. Kemudian yang batal berdampak pertama kali adalah sesuatu keluar dari depan dan belakang, umur dan dubur. Dalam bentuk apapun. Misalnya setelah makan kurma, keluar kurma tetap batal. Walaupun najis tetap batal. Makan anak kecil makan kue, keluar kue tetap begitu batal karena sesuatu keluar dari kubur dan dubur. Kedua yang batalkan dulu adalah bersentuhan. Dengan syarat pertama kali yang bersentuhan itu syarat pertama adalah harus laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan sama perempuan tidak batalkan dulu. Atau laki dengan laki tidak membatalkan dulu. Syarat kedua harus kulit dengan kulit bertemu. Kalau kulit dengan kuku tidak batal, kulit dengan rambut juga tidak batal, kulit sama gigi juga tidak batal. Jadi kulit dengan kulit. Kalau pakai lapis berarti tidak sudah kulit tidak batal. Kemudian yang ketiga syarat yang batalkan dulu harus sama-sama besar. Kalau masih kecil satu tidak batal. Kemudian ibu selama sama nasi saling belum balik maka tidak batal karena satu kecil satu besar. Harus sama-sama dewasa. Dewasa ini kebiasaan. Biasanya 7 tahun 8 tahun tengah badan. Kadang-kadang belum balik tapi badannya besar. Ada perempuan seperti itu. Kalau salaman terbatal. Kemudian yang keempat harus yang bukan mahram. Mahram ada berapa dulu? 18 mahram. Allah SWT berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum." Ada 7 mahram yang karena nasab pertama kali ibu kita. Ibu kita mahram. Kalau saya laki-laki, ibu saya mahram. Ibu sama ibu paku dari perempuan atau bapak paku dari bapak sampai Nabi Adam semuanya kalau hidup berarti mahram. Itu yang pertama yaitu ibu dan ibu sampai atas paku balok tokel. Kemudian yang kedua anak kita, anak cucu balok sama sampai hari kiamat. Kalau kita panjang umur ribuan tahun berarti banyak mahram kita karena anak kita sampai anak-anak lagi. Itu 2. Ketiga adalah saudari perempuan. Kita punya saudari berarti saudari kita ini mahram. Kemudian anak dari saudara, keponakan. Yang keempat dari laki-laki. Kemudian keponakan dari saudari perempuan. 5 itu. Kemudian bibi saudara ayah dan bibi saudara ibu. 7 ini mahram. Artinya tidak boleh nikah sampai kiamat. Sampai kapanpun tidak boleh nikah sampai mahram dan tidak batalkan hidup. Kemudian 7 dari sepersusuan. Ibu sepersusuan. Kapan terjadi seperti satu orang nyusu kepada kita masih anak kecil kita punya anak kayak Aminah punya saudara sepersusuan di Tanah dan bagian.
Jadi si Maryam ini saudara sepersusuannya Salim. Jadi ibu sepersusuan, kemudian nenek sepersusuan sama kayak Nasab ya, anak sepersusuan, terus keponakan sepersusuan, semua sampai hari kiamat semuanya itu karena sepersusuan. Kemudian 4 karena pernikahan. Pertama kali berdua ada 2 menantu, ketiga empat ibu tiri dan anak tiri. Berdua menantu, ibu tiri dan anak tiri. 4 karena pernikahan. Walaupun cerai tetap mahram dengan ibu tiri, ibu mertua dan ibu tiri bersama. Kalau cerai sama bapak tetap mahram. Begitu juga mertua, menantu tetap mahram sampai kiamat. Walaupun sudah cerai sama anaknya tetap menantu sama mertua mahram. Nah itulah 18 mahram yang wajib kita ketahui. Selain itu tetap batal wudhu. Bagaimana suami sama istri tetap batal wudhu suami istri, karena dia bukan mahram. Daripada mengatakan suami istri tidak batal wudhu, tetap batal. Kenapa? Karena mahram. Karena bukan mahram. Kalau mahram tidak boleh nikah. Terus bagaimana hadis Rasulullah bersabda bahwa suatu saat sholat kemudian pegang kakinya Sayyidatuna Aisyah. Imam Nawawi mengatakan itu kekhususiaan baginda Rasulullah tidak batal wudhu. Kedua, bahwa itu adalah hadis yang ahad, tidak kuat polisinya dalam hadis. Cuma kita hormati karena itu pendapat mazhab Imam Maliki. Jadi kita mengatakan suami istri itu menurut mazhab Syafi'i tetap membatalkan wudhu. Suami istri bersentuhan tetap batalkan wudhu karena bukan mahram. Yang mahram cuma terbatas 18 itu 7 dari nasab, 7 dari persetujuan, dan 4 karena pernikahan. Jadi itu yang kedua. Pertama kali yang kedua itu tadi keluar suatu kumpul dan kubur. Kedua adalah persetujuan, yaitu dengan syarat pertama kali laki dan perempuan. Kedua kulit dengan kulit tanpa lapis. Kalau pakai lapis tidak batal wudhu. Ketiga sama-sama besar. Keempat bukan mahram. Apabila paling terpenuhi maka wudhunya batal. Yang batal wudhu yang ketiga adalah tidur, hilang akal, baik tidur atau pingsan, atau sesuatu yang menyebabkan hilang akal, gila dan lain-lain. Jadi kalau satu orang tidur berbaring, maka bangunnya dia wudhunya sudah batal. Kalau duduk bagaimana tidur sambil duduk kayak ibu-ibu, kayak bapak-bapak ngantuk-ngantuk maksudnya seterusnya. Pura-pura zikir terus tidur, atau pura-pura dengar pengajian terus tidur, tidak membatalkan wudhu dengan syarat tadi. Pertama kali bukan terlalu gemuk. Kalau terlalu gemuk, walaupun duduk tetap batal. Apa yang namanya terlalu gemuk? Terlalu gemuk itu kebiasaan berat 200. Mokoh, punya biru, mokoh. Berarti itu batal itu. Walaupun duduk. Atau dia terlalu kurus sampai beratnya cuma 20 kilo padahal kemudian 50. Nah itu yang dua ini tidak masuk tetap dia batal walaupun duduk. Kemudian syarat yang kedua adalah dia harus bangun di mana dia tidur. Tidur di sini, kalau bangun di situ batal. Berarti dipindahkan. Kalau yang manusia kecil yang pindah batal. Ketiga, syaratnya harus Allah yang maksud. Jangan diinfokan sama orang yang soleh, orang baik, teman-teman. Kalau diinfokan tahu batal, maka batal walaupun tidur sambil duduk. Jadi kesimpulannya, tidur itu membatalkan wudhu kecuali tidur sambil duduk dengan syarat tadi yang tadi disebutkan. Jadi syarat yang batalkan wudhu yang ketiga adalah tidur atau hilang akal. Jadi yang batalkan wudhu ada 4. Pertama kali kalau 1 bulan gugur, kedua kali apa? Bersentuhan baik dengan laki-laki dengan perempuan, kemudian yang besar sama-sama besar, kemudian yang bukan mahram bersentuhan batalkan wudhu. Ketiga, hilang akal baik tidur ataupun pingsan. Keempat yang terakhir yang batalkan wudhu adalah menyentuh kubul dan kubur halal dibatalkan dengan telapak tangan. Walaupun anak kita sendiri, satu orang anak kecil bayi dicebok sama ibunya, pantatnya dicuci, maka wudhunya batal ibunya. Anak saya walaupun sendiri. Kenapa? Karena itu membatalkan wudhu. Jadi 4 itu yang membatalkan wudhu. Pertama kali keluar suatu bulan gugur. Kedua, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram.
Ketiga, hilang akal, baik tidur maupun bisa tempat menyentuh ke depan atau belakang dengan telapak tangan. Itu 4 ini yang membatalkan wudhu. Selain tempat itu tidak batalkan wudhu. Makan, minum tidak batalkan wudhu. Kemudian apalagi selain 4 ini tidak ada yang membatalkan wudhu sama sekali menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah itu wajib dikasih tahu anaknya dulu. Karena mereka perlu sholat. Kalau mereka tidak tahu bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mereka ibadahnya diterima. Tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Harus dia tahu apa rukun, apa rukun wudhu, apa yang batalkan wudhu. Jadi mereka ngerti orang sekarang wudhu saya batal. Karena wudhu orang yang ragu tidak sah. Sekarang kita ragu apakah wudhu saya apa tidak, ada apa tidak, maka tidak sah kalau wudhu lagi. Karena ibadahnya fondasinya ragu-ragu, harus dia batalkan wudhunya. Atau dia yakin bahwa dia ada wudhu, baru dia teruskan wudhu. Nah ini kita kadang-kadang hidup ini sudah 40 tahun, 30 tahun anak kita kasihan. 20 tahun, 25 tahun mereka tidak ngerti rukun bagaimana, rukun sholat bagaimana, ibadahnya kepada Allah bagaimana, sehingga kita nanti di akhirat dituntut sama Allah kalau kita tidak ajarkan yang wajib. Kalau kita tidak bisa ajarkan anak kita karena kita tidak bisa ngomong, ayo di sini malam Selasa kita request sama CTV, kita buka pengajian masalah ini, masalah apa namanya, masalah fikih, masalah sholat, masalah wudhu. Kalau itu wajib dulu lah. Nanti setelah wajib baru kita pelajari sunnah. Karena kata Imam Ghazali, yang namanya wajib itu seperti modal, sedangkan sunnah itu namanya untung. Jadi modal kita usaha 5 juta, 50 juta, 500 juta itu modal. Untungnya paling-paling 50 juta, 10 juta itu untung. Kata Imam Ghazali, wa minal hamaquh, daripada orang bodoh ribut sama untung tapi modalnya habis. Bagaimana? Yang wajib tidak tahu kejar sunnah, sunnah dikejar tapi yang wajib tidak ketahuan. Jadi kejar yang wajib dulu dia tahu, baru kita kejar yang sunnah. Jadi setelah wajib tahu baru dia tenang sama yang sunnah. Tapi kalau sunnah wajib kita tidak tahu, sunnah itu kita kejar, akhirnya kita seperti orang bodoh, modal habis tapi kita pikirkan untung. Saya pikir untung 110 juta, terus menjadi 500 apa? Ya bodoh sih namanya. Di 500 itu pertahankan baru kita pikir untung. Karena sudah rugi sih dia. Kalau kita pikirkan sunnah tapi kita tidak pikirkan yang wajib-wajib. Nah di situ yang kurang kita umat Islam sekarang ini, kita ribut sama sunnah tapi yang wajib-wajib kita tidak ngerti, kasihan. Kita tidak tahu umur juga. Mungkin besok kita meninggal sudah kita ditanya sama Allah bagaimana ilmu kamu, bagaimana amal kamu, bagaimana masalah ibadah kamu sama Allah. Sebentar lagi bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj. Sedangkan kita sering dengar Tuhan mengatakan awal rumah hasabul awal yaumul qiyamah as-shalah. Yang pertama kali ditanya sama hamba di kuburnya adalah sholat. Bukan sedekah kita, bukan kita sudah infak kiri kanan, tapi yang ditanya adalah sholat. Bagaimana sholat kita? Ada kita sholat ini. Kalau sholat kita baik, semuanya insya Allah baik. Kita tidak ingin anak kita masuk neraka, tapi kita tanya sholatnya dia. Anak kita sudah sholat zuhur belum? Yang mungkin sekolah. Dulu saya waktu di Market Hafid, beliau punya semuanya sholat berjamaah. Kalau ada sholat berjamaah, beliau cari anaknya. Pernah suatu saat anaknya yang paling nomor 2 namanya Muhammad terlambat sholat, terlambat bangun. Akhirnya tidak sholat berjamaah, bukan tidak sholat tapi tidak sholat berjamaah. Dicari sampai rumah mana Muhammadnya. Nyata Muhammad ini sholat di kamarnya, tidak di musola, tidak di masjid, tidak sholat sama uminya juga. Ditanya ibunya, Muhammad sholat sama kamu tidak? Ditanya kakaknya, sholat sama kamu Muhammad tidak? Berarti dia sholat sendiri. Ya, akhirnya suruh nanti datang ke saya jam 9 pagi. Begitu jam 9 dia ambil tongkat, kemudian kakinya tidur, kakinya dipukul sampai kakinya patah. Kata Imam Darul, tongkatnya dipatah, kakinya dipatah, daripada di akhirat kita berurusan juga di sini. Kita berurusan sekarang supaya jelas, supaya di dunia ini kami tidak terasa ke neraka. Daripada kita baik-baik terus tidak ke neraka, gara-gara anak kita datanya sudah sholat belum. Ini kita suruh sekolah. Datang jam 9, datang jam 1, jam 2. Terus kita tidak tahu sudah sholat belum. Akhirnya kita kasih makan, kita diam. Terus kita mati besok. Akhirnya kita dituntut sama Allah karena anak kita tidak sholat. Bukan sholat itu kita hidup. Jadi tanya anak kita sudah sholat belum.
Kalau belum sholat, ambilkan, tidak usah kasih makan, tidak usah kasih bangun sakit, sholat, motornya cabut, ambil kamu sholat. Kenapa? Karena ini urusan akhirat. Ini urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat ibu, kita sama saja kita pelajari yang wajib-wajib dulu. Setelah wajib-wajib baru dia tenang hidup. Nanti kita pikirkan yang sunnah ini. Karena yang sunnah ini pasti akan datang setelah wajib. Tapi kalau kita tidak ngerti yang wajib, tidak bisa ngerti bersolat, kita tidak ngerti fadilah-fadilah bagaimana yang wajib-wajib ini, akhirnya kita meninggal, kita tidak tahu, tidak ada apapun di dalam tezom hari di akhirat. Kami berikut, jadi minta sama beliau, saya jadi untuk carikan kita betul-betul yang bisa pahamkan yang wajib, karena itu penting. Di sini masya Allah ada ustaz yang mudah-mudahan banyak. Nanti kita pelajari yang namanya sedekah, nanti kita pelajari yang namanya fadilah zikir, fadilah mahabbah. Karena itu semua pekerjaan yang sunnah, yang wajib untuk kita kerjakan. Banyak yang kita tidak paham di dunia ini wajib. Kita tidak ngerti rukun tayamum, kita tidak paham. Kita tidak ngerti masalah bagaimana berbakti sama orang tua, nah kita tidak paham. Kita juga jadi orang tua tidak didik anak kita berbakti sama kita. Padahal wajib kita didik anak kita untuk berbakti kepada kita. Sekarang suatu sadar rahimahullah yu'in walidahu yabiru alaih. Sebelumnya Allah merahmati satu orang tua yang mengajarkan anaknya berbakti kepada orang tuanya. Didik anak kita supaya berbakti. Kayak di rumah kalau saling bentak ibunya saya marah. Tidak boleh bentak ibunya. Kenapa? Ini melahirkan kamu. Karena saya sebagai bapak tidak boleh bentak istri saya. Karena kamu dilahirkan ibu kamu. Karena dosa itu ada yang dibalas nanti, ada yang dibalas di dunia, ada yang dibalas di akhirat. Yang paling cepat dibalas itu adalah durhaka kepada orang tua. Sebelum di akhirat dunia dibalas. Kita orang tua tidak ingin anak kita celaka, tapi anak kita durhaka sama kita, berarti kita daftarkan untuk celaka. Kalau melihat sudah isya ini kita mohon sama Allah, mudah-mudahan Allah beri hidayah, jadikan kita hamba-hamba Allah yang mengerti tujuan kita hidup. Dan semoga Allah cinta kepada kita dan bagi para Islam cinta juga kepada kita. Dan semoga majelis-majelis ilmu seperti ini tambah makmur di Pulau Lombok ini. Dan semoga Allah jaga anak kita, keluarga kita daripada fitnah di akhir zaman ini. Dan semoga Allah SWT menunjukkan kita yang benar itu benar dan kita diberikan taufik hidayah untuk mengikutinya. Dan kita ditunjukkan yang salah itu salah, diberikan dia taufik hidayah untuk mengikutinya. Dan semoga Allah SWT menjadikan niat kita terus ikhlas hanya karena Allah SWT, bukan karena manusia dan bukan karena tujuan dunia yang lain. Dan semoga Allah SWT memaafkan dosa kita, dosa orang tua kita yang telah wafat menabur kita, dan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan mereka semua dimaafkan Allah dan dikumpulkan di surga bersama baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT mengharapkan mata kita yang kotor ini untuk melihat wajah mulia baginda Rasulullah. Dan semoga tangan kita yang kita angkat yang paling dosa ini, semoga Allah mendengarkan doa kita, dikabulkan apa yang kita minta. Dan semoga berkah para guru kita sampai kepada kita dan bersama kita di dunia maupun di akhirat. Allahumma yassir umurana washrah sadrana wa yassir qulubana wa la tas'alna wa la yudna wa fadna wa fadna wa fadna wa fadna wa fadna min dunia insana qulubina min yang kita mau mendapatkan rafi adam min yasadrakan wa alfa wa hurmat dan musta'an bil balad wa la hawla wa la quwwata illa billah rabbana qulna anfusana wa lam taqna wa rahmana dan ampun min khasirin. Allahumma aghfir li qawsana bina wa rahmatika wa ni'matina Rabbana atina hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam bi salam dirahmatihi rahim ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin subhanaka rabbil izzati wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله
Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.